أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدريك ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelnya Mas Andi Temboro channel asli Temboro, bukan kaleng-kaleng. Di kesempatan video kali ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur lagi ya teman-teman. Kita sudah bersama salah satu ustadz yang mengajar di pondok ini ya. Untuk lebih dalam lagi kita kulik saja kehidupan beliau atau kita beberkan profil beliau di konten kali ini. Maaf, dengan Ustadz siapa? Dengan Ustadz Syarif Hidayatullah. Ya teman-teman, ini namanya Ustadz Syarif Hidayatullah. Maaf Ustadz, kalau Ustadz di sini mengajar bidang studi apa? Di sini alhamdulillah saya mengajar kitab di bidang yaitu ilmu fikih dan ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Ustadz di sini mengajar udah berapa tahun? Di sini baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau pondok pesantren ini buka udah berapa tahun Ustadz? Sekitar 3 tahunan. Sebelum mengajar di sini Ustadz mengajar di mana Ustadz? Sebelum di sini saya mengajar di Pondok Pesantren Utara, tepatnya di Temboro. Di Temboro. Berarti dulu belajarnya di Temboro? Iya, di Temboro, di Pondok Utara. Di Pondok Utara. Iya. Pertama kali datang ke Temboro tahun berapa Ustadz? Pertama kali saya datang ke Temboro itu tahun 2010 saya sudah datang karena ada pernikahan kakak saya. Oh ya. Pada saat itu saya baru kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Maka dari situ saya melihat Temboro sangat masya Allah takjub. Oh, gitu. Sehingga saya ingin mondok di Temboro. Oh gitu ceritanya, awal-awalnya begitu. Iya. Berarti dulu pertama kali datang di Temboro, Iya. mondoknya di utara apa di mana? Langsung di utara. Di utara. Kelas berapa? Kelas 5 itu? Saya ketika itu kelas 5 2010 itu 2010 itu saya baru menghadiri pernikahan kakak saya, masih sekolah di rumah Depok. saya di Depok. Oh gitu. Ketika saya sudah lulus kelas 6 langsung saya berangkat ke Temboro, tepatnya pada 2011. 2011. Berarti kelas 1 MTS tadi ya? 1 MTS langsung masuk. Itu kan pertama kali di pondok mungkin kan ada rasa berat atau rasa rindu, kangen sama orang tua gitu. Terus cara-cara Ustadz kiat-kiatnya untuk menghadapi itu semua gimana? Untuk menepis rasa rindu atau rasa sendirian di pondok gitu gimana? Kalau saya pribadi untuk mengobati kangen saya kepada orang tua, kepada orang-orang rumah, Iya. yaitu saya biasanya tuh kan saya punya foto keluarga. Oh gitu, dibawa ke pondok. Dibawa ke pondok. Ketika saya kangen saya buka fotonya, Oh, ibu gitu. saya, bapak saya, keluarga saya. Terus itu saya mendoakannya. Oh gitu, mendoakan orang tua. Mendoakan beneran apa nanti nangis di kamar? Kalau misalkan santri baru ya pastinya nangis. Itu adalah umumnya santri. Ya. Terus itu biasanya kan di pondok kan
apa di rumah kan dekat orang tua, terus ini langsung dikirim ke pondok jauh orang tua. Itu mungkin salah satu hal terberat dalam kehidupan seorang santri gitu ya. Terus selain itu apa yang membuat Ustadz kangen sama rumah selain orang tua? Mungkin masakan atau apa gitu, masakan. Kalau misalkan masakan pastinya, karena jujur masakan ibu tuh tidak ada duanya. Oh iya, apalagi masakan ibu ini dimasak dengan penuh cinta ya. Berarti Ustadz selesai belajar di pondok tahun berapa? Selesai tahun 2020. Itu saya lulusan takhusus ulumul Quran wa qiraah sabah al mutawatirah. Berarti perjalanannya di pondok itu selama berapa tahun belajar di pondok? Belajar di pondok sekitar 9 tahun. Karena saya takhususnya mengambil takhusus ulumul Quran hanya waktu setahun saja. Oh begitu ya. Iya. Ini kan di samping apa belajar diniyah di pondok kan belajar apa Al-Quran, apa menghafal Al-Quran, tafsir Quran. Mohon maaf Ustadz udah kubro apa masih sugro apa gimana? Saya masih tahapan, masih sugro lah, Sugro ya. dalam tahapan mau kubro. Karena untuk saya sendiri kan, saya di Temboro itu mengambil program yaitu formal. Jadi paginya itu saya belajar kitab kuning, siangnya saya belajar formal MTS dan MA. Oh ya. Adapun untuk program tahfidz itu sendiri, itu adalah program ekstrakurikuler tambahan saja. Maka saya dulu masya Allah ceritanya menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mujahadah sampai saya menyolong waktu. Oh gitu. Untuk bisa menghafalkan Al-Quran itu. Karena memang pondok itu sendiri bukan pondok tahfidz, pondok formal. Oh formal ya. Iya itu utara kan formal Utara sama formal. diniyah. Ini kan di pondok pasti ada suka dan dukanya. Kalau suka dan dukanya di pondok apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa berbagi pengalaman buat santri-santri atau adik-adik kita yang mau mondok nanti. Kalau misalkan di pondok sukanya itu masya Allah banyak sekali. Sukanya diantaranya itu sangat-sangat yang mengenang dalam hati saya pribadi itu. Ketika saya kumpul bareng sama teman-teman dari berbagai macam daerah, dari Papua sampai Aceh ada semua. Kemudian saya, masya Allah, banyak sekali momen-momen kalau misalkan nggak punya uang, Oh gitu ya. sampai diem saja, sampai temen ada yang paham ngasih gorengan satu sih pernah seperti itu. Sangat mengesankan itu bagi saya. Kalau kehabisan uang, lihat temennya jajan di Nah. kantin, itu perasaan gimana Ustadz? Perasaan hancur, hancurnya. hancur karena lapar. Dulu seperti itu, karena kan santri kan masya Allah berbagai macam program sehingga apa otaknya tuh kenceng untuk berpikir, sehingga sangat sering kelaparan gitu. Mungkin momen-momen itu yang membuat kita apa ya merasa senang sekali Senang. mengingat masa-masa belajar gitu ya. Iya. Tapi sama teman-teman yang dulu masih ada hubungan nggak? Maksudnya ada kontak WA atau apa di grup itu masih? Teman-teman yang berada di rumah, Yang di pondok, oh di teman di pondok, alhamdulillah masih sampai saat ini masih terjalin hubungan dengan baik. Jadi kita alhamdulillah punya grup lulusan tahun 2019-2020. Karena dengan grup tersebut kita masih berhubungan dengan baik. Kalau misalkan contohnya saja, kalau saya main atau huruf 40 hari ke Medan, saya akan menghubungi teman saya yang di Medan. Oh gitu. Ya, maka masih baik hubungannya. Ini mohon maaf, Ustadz usianya berapa? Usianya saat ini 23 tahun. 23 tahun. Mungkin kan ini apa di dalam perjalanan hidup manusia ini kan ada program-program ke depan. Ini kan Ustadz usianya udah 23 tahun. Harapan ke depannya atau program ke depannya mau apa? Kalau untuk program kedepannya, saya punya target yaitu untuk mengkubrokkan Al-Quran. Oh gitu ya. Setelah Majelis kubro Majelis Kubro, setelah itu baru saya target yang kedua menikah. Kalau Oh itu- ya teman-teman semuanya, ini Ustadz ini masih jomblo ya, equality jomblo. Ini anak-anak gadis di rumah atau apa, ibu-ibu di rumah yang punya anak gadis cantik, solehah bisa ditawarkan ke Ustadz. Nanti hubungi di sini.
Ini bercanda aja Ustaz untuk intermezzo biar nggak tegang. Ini kira-kira targetnya menikah umur berapa Ustaz? Targetnya menikah insya Allah umur 25 tahun karena saya mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah berumur 25 tahun. Iya, berusia 25 tahun. Mungkin ada kriteria tertentu untuk calon pendampingnya Ustaz? Bisa dikasih bocoran? Ya, untuk calon nanti ya, Iya. pastinya semua orang mengidamkan wanita yang solehah. Solehah. Kalau saya solehah, ini target. Solehah, hafidhah, yang pastinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Paling utama. utamanya. Terus selain itu apa lagi? Kaya? Kalau kaya itu nggak ada, Cantik. biasa. Tapi mau kan kalau punya istri yang solehah dan cantik kaya? Itu sangat Ini seandainya Ustadz menikah nanti mau ini kan menyempurnakan separuh agama kan katanya kan begitu. Sempurnanya berapa? 1, 2, 3, 4? satu saja. Satu saja. Beneran ini satu? Satu saja. Saya mau 4 loh. Masa kalah sama saya? Sebagai seorang ustadz dan mengalami masa-masa pendidikan di pondok dulu jadi santri, kan udah mengalami naik turunnya kehidupan di pesantren. Ustadz ada nasihat nggak untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang mau mondok? Nasihat maksudnya pesannya sebelum ke pondok ngapain aja, terus di pondok ngapain aja gitu. Ya, bagi teman-teman yang mau mondok, masya Allah itu sangat istimewa sekali. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tandanya mencintai adik-adik semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, akan dipahamkan atas ilmu agama. Dan akan dipahamkan atas ilmu agama itu salah satunya di antara caranya yaitu dengan mondok ini. Berarti Ustadz lulus tahun berapa? Lulus tahun 2020, takhusus ulumul Quran. Takhusus ulumul Quran. Itu ilmu tentang pelajari tentang apa Ustadz? Mungkin orang-orang awam yang nanti yang lihat bisa tahu, diperjelas. Jadi mengenai takhusus itu sendiri itu banyak Pak. Iya. Di antaranya takhusus minhaj ada, takhusus tahfidz ada, takhusus ulumul Quran ada. Dan saya mengambil takhusus ulumul Quran. Jadi takhusus ulumul Quran itu ilmu yang menerangkan atau yang menjelaskan mengenai Al-Quran. Di antaranya tafsir Al-Quran. Kemudian asbabun nuzulnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi yaitu qiraat as-sabah al-mutawatirah, atau cara lagu membacanya gitu ya. Jadi ada cara-cara pembacaan Al-Quran. Jadi beda-beda. Ustadz, mungkin Ustadz mau ngucapin terima kasih kepada siapa? Ucapan terima kasih ini bisa meliputi orang-orang yang berjasa kepada Ustadz seperti ayah, ibu, dan lain sebagainya. Mungkin berterima kasih kepada Rasulullah atau Allah dan sebagainya. Ya, pertama-tama ya saya Masya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih saya, mengizinkan saya untuk bisa belajar ilmu agama ini. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih Masya Allah, syukur kepada Rasulullah SAW yang mana beliau ini sudah banyak mendoakan umatnya, terutama saya pribadi. Jadi kita ini adalah umat Nabi, kita sudah wajib syukuran atas apa? Atas kita telah dijadikan umat Nabi Abu Muhammad SAW. Kemudian setelahnya saya Masya Allah berterima kasih, bersyukur sekali kepada guru saya. Itu guru Masya Allah Al-Mukarram Al-Marhum Ki Uzair Antifratillah. Kemudian Ki Umar Fatullah, Ki Ubedillah Akhbar, Masya Allah. Beliau sangat berjasa sekali kepada saya.
yang mana saya ini awalnya tidak tahu apa-apa, sebab beliau saya alhamdulillah tahu belajar ilmu fikih, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Dan setelahnya saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mensupport atau menyematkan saya untuk mondok. Ya Ustaz, terima kasih ya atas perbincangannya. Teman-teman, itu tadi adalah perbincangan kita dengan Ustadz Syarif. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.